Baiklah Bapak Ibu, kita mulai saja ya acara Konggol hari ini. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Profesor Rizotrio ya, artis tuh. Yang terhormat Pak Kepala SPDN 12 Kota Sukabumi, yang saya hormati rekan-rekan guru beserta komunitas belajar gula manis. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya kita dapat berkumpul pagi ini di SPDN 12 Kota Sukabumi. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu, alhamdulillah hari ini kita memasuki kegiatan komunitas belajar yang kedua. Setelah kemarin kita sudah melakukan kegiatan berbagi praktik, baik yang pertama ya komunitas belajar gula manis yang dengan tema pemanfaatan AI. Hari ini tidak kalah seru materinya, tidak jauh dengan teknologi. Untuk pemaparan kali ini, tema yang akan disampaikan yaitu mengenai pemanfaatan aplikasi CapCut dalam membuat bukti karya PNM. Dan pada saat ini alhamdulillah akan disampaikan oleh rekan kita, guru matematika SPDN 12. Tidak perlu saya kenalkan, mungkin Bapak Ibu tahu sudah kenal ya, sudah kenal, dan tidak akan saya tampilkan juga CV-nya karena mungkin terlalu panjang. Ya, harusnya ditampilkan dulu ya. Tapi mungkin Bapak Ibu sudah kenal ya. Beliau merupakan guru matematika di SPDN 12 Kota Sukabumi dan masih aktif mengajar sampai sekarang ini. Baiklah Bapak Ibu, kita mulai saja ya pemaparan materi dari narasumber kita. Dan kali ini akan disampaikan oleh Ibu Anissa Enistonesia SPD. Kepadanya kami persilakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin, Bapak Ibu semua, kita bertemu lagi pada kegiatan berbagi praktik baik untuk Konggol Gula Manis di SMP Negeri 12 Kota Sukabumi. Tapi sebelumnya Bapak Ibu, saya mau bilang dulu ya, kita main nyantai aja ya. Kita santai aja, tapi nanti pembelajarannya kita akan langsung praktek karena untuk pengaplikasian aplikasi CapCut ini Bapak Ibu perlu langsung memegang aplikasi tersebut supaya tidak awang-awang gitu ya. Oke, di sini dengan tajuk pemanfaatan aplikasi CapCut untuk membuat bukti karya di PMM ya. Tidak masuk dulu ke CapCut-nya, kita lihat dulu bukti karya PMM itu apa sih gitu ya. Nah, Bapak Ibu, untuk di platform Merdeka Mengajar atau yang biasa kita sebut PMM itu ada menu bukti karya ya. Bisa dilihat yang sebelah sini ikonnya. Ikonnya ada yang seperti cermin di meja gitu ya. Terus ada tulisan tanda tangannya. Nah, itu untuk fitur bukti karya. Bukti karya ini digunakan untuk apa? Yaitu untuk mendokumentasikan atau menyimpan apapun yang sudah Bapak Ibu ataupun kepala sekolah buat ya, bisa dari mulai bahan ajar, bisa modul ajar juga dimasukkan ke dalam situ supaya apa? Supaya tidak hilang. Biasanya kan kalau disimpan di HP atau langsung di Canva-nya suka ketumpuk tuh. Nah, kalau di bukti karya Bapak Ibu uploadkan, nanti Bapak Ibu tinggal mencari saja, langsung dibuka PMM-nya, langsung buka profilnya, buka langsung bukti karyanya, pilih mau cari yang mana. Misalkan Bapak Ibu pernah upload jurnal misalnya ya, Bapak Ibu tinggal buka saja di menu jurnal ya. Coba di next lagi Pak. Nah, kategori karya kurang ya? Iya. Internetnya kayaknya. Oke, Bapak Ibu di handphonenya sudah ada PMM ya. Nah, boleh dibuka aplikasi PMM.
lalu ke bukti karya. Nah, di dalam bukti karya, iya, maaf. Oke, maaf. Oke, dibuka PMM, lalu bukti karya. Nah, lalu di situ dipencet karya saya. Di atas ada ya? Ya? Akun saya. Bukti karyanya udah, namanya diklik. Nah, sudah bukti karya, diklik karya saya. Nah, di situ ada karya sayanya, ada beberapa kategori. Ada artikel, ada bahan ajar, ada dokumen teknis, ada kepemimpinan sekolah, ada praktik pembelajaran, ada praktik baik, ada RPP atau modul ajar, dan juga ada karya lainnya. Ada? Nah, kemarin Bapak Ibu ikutan pembatik kan ya? Hah? Level 1 kan ikut tuh, pas level 2 disuruh bikin video pembelajaran, gak mau cina pusing bikin videonya, cina ya, kudu-kudu edit, kudu upload, cina ya. Nah, Bapak Ibu, untuk pembatik di level 2 kemarin kita membuat video pembelajaran dan diupload ke dalam bukti karya di PMM ini, ya. Jadi untuk sekarang kegiatan di sekolah itu selalu terintegrasi ke dalam PMM. Nah, sebetulnya kategori karya di bukti karya itu ada dua jenis. Ada filenya berbentuk PDF, ada juga filenya berbentuk video. Nah, kalau video itu Bapak Ibu harus tentunya membuat videonya. Kalau misalkan praktik baik seperti sekarang, insya Allah saya juga rekam ya Bapak Ibu, saya izin nanti akan saya edit dan saya uploadkan di PMM sebagai bukti karya saya melakukan berbagi praktik baik. Nah, yang Bapak Ibu bisa lakukan untuk membuat video berbagi praktik baik yang lainnya, misalnya yang pertama itu praktik pembelajaran, ya. Nanti seperti Pak Arif tadi Cina, nanti ada PKG olahraga, itu harus juga membuat nih. Nah, boleh belajar sekarang kita membuat video pembelajaran. Yang pertama tips and triknya dalam membuat video itu pertamanya Bapak dan Ibu harus membuat alur videonya. Ya, yang pertama Bapak Ibu harus buat yaitu alur ataupun konsep videonya. Kan gak ujung-ujung, ayo rangkaian video aja. Mau nge-shoot apa, kegiatannya apa. Nah, itu Bapak Ibu harus buat dulu skripnya atau alur dari videonya. Oh, misalkan video pembelajaran. Oke, berarti openingnya nanti misalkan kayak kemarin Bu Eli lagi PPG, Bu Eli openingnya gini. Kan itu berarti dibuat dulu konsepnya ya Bapak Ibu. Oh iya, kemarin juga Pak Kidi dan Pak Ustadz Benny, kita membuat video openingnya yaitu dari ruang guru jalan langsung ke depan kelas. Jadi kita tahu shootnya itu ada di mana. Oh, berarti di depan ruang guru. Lalu nanti ketika jalan mau masuk ke ruang kelas, ya kita buat dulu videonya tuh shootnya. Oke, selanjutnya setelah membuat skrip, alur ataupun konsep video, nah Bapak Ibu perlu menyiapkan perangkat pembuat videonya. Ya, yang biasa saya pakai, boleh yang pertama kamera, ada abdi mah tegaduh kamera. Nyuhunkeun ka sakola tadi pakai center light, janten nganggo HP we gitu ya. Teu aya sapras oge. Apa besar pas nyuhun kenapa kamera? Yang seperti atuh. Ayo tilu aja. Oke, yang pertama kamera, kalau tidak ada kita pindah ke handphone karena zaman sekarang handphone, kamera di handphone itu sudah sangat bagus ya Bapak Ibu. Terus kualitas videonya juga sudah di 720 sampai 1040 megapiksel. Ya, jadi kalau diperbesar sampai berapa juga tidak akan pecah gambarnya gitu ya. Oke, selanjutnya untuk menunjang pembuatan video supaya nggak gerak-gerak. Memang HP zaman sekarang kan ada stabilizernya otomatis, tapi tetap suka gerak-gerak ya Bapak Ibu. Tapi dalam misalkan bikin video pembelajaran, 2 jam pelajaran hanya pada kieunya paman HP cangkel merenang. Makanya saya selalu menggunakan yang namanya tripod. Boleh Bapak Ibu lihat juga ada yang di belakang yang tadi kita buat foto bersama. Itu tripod. Lalu selanjutnya supaya suara
bising tidak masuk, itu saya menggunakan clip on atau mic yang supaya masuknya ke suara yang ada di mic-nya saja. Iya, ada kan Gitu ya. Nah, itu mungkin untuk perangkat pengambilan videonya. Boleh di next. Nah, teknik pengambilan video untuk bukti karya di PMM khususnya itu harus landscape. Nah, gini kan pesan sok dicarekan, ya. Pada video PPG, video praktik pembelajaran itu posisinya itu harus tiduran, Bapak Ibu ya. Tidak boleh posisinya berdiri. Kemarin waktu pembatik ada yang upload videonya dari sekolah lain dan dari wilayah lain, posisinya potret atau berdiri. Itu sama mentornya langsung didiskualifikasi, tidak langsung masuk untuk ke jenjang berikutnya. Karena sudah diterapkan dari awal bahwa posisi bukti karya di YouTube itu harus landscape posisinya gitu ya. Termasuk PPG juga nanti Bapak Ibu ya. Terus nanti kalau ada PKG mata pelajaran seperti tadi Pak Arif juga posisinya harus landscape, tidak boleh berdiri gitu. Oke, kita lanjutkan. Nah, lalu teknik pengambilan video yang lainnya selain tadi landscape, Bapak Ibu harus menyesuaikan dengan skrip seperti yang sudah tadi saya bilang. Kalau alurnya di awalnya di depan kelas ya berarti kita harus mengambil video di depan kelas gitu. Sesuaikanlah dengan alur yang sudah kita buat. Jadi nanti jangan menclok-menclok, nanti liar pas ngeditnya. Sesuaikanlah alurnya, alurnya harus di sini dulu. Oke, kita tag di sebelah sana misalkan gitu ya. Oke, selanjutnya. Nah, setelah Bapak Ibu menyiapkan bahannya, barulah kita masuk ke aplikasi aplikasi capcut, cenanya capcut, cena gitu ya. Aplikasi CapCut ya. Bapak Ibu boleh sudah di-download ya aplikasinya? Oke. Ayo, ngulik. Nah, Bapak Ibu, syarat utama dalam edit video yang pertama yaitu ngulik. Tidak ada, tidak bukan, tidak lain, hanyalah satu, yaitu ngulik. Ya. Makanya kenapa edit video cenah kunaon sih? Cenahnya jasa edit video teh sok mahal keluar teh karena menyita waktu Bapak Ibu. Ari ngulik mah dasarnya sakedar sadetik 2 detik ya. Tanggal yang namanya ngedit video itu. Makanya di luar sana jasa edit video itu pasti ada rate harganya itu dari 200.000 ke atas. Tergantung durasi videonya gitu ya. Semakin durasinya lama ya semakin mahal juga ngeditnya gitu ya. Oke, mari kita mencoba. Silakan Bapak Ibu di handphonenya dibuka aplikasi CapCut-nya. Di HP Bapak Ibu sudah ada video kan ya? Masing-masing sudah punya video. Oke, silakan lanjut slide-nya. Oke. Bapak Ibu dalam membuat video karya itu tidak mungkin kan misalnya ngajar di kelas pas videonya disetel langsung kita lagi coba assalamualaikum warahmatullahi atau misalkan anak-anak kerjain nggak gitu kan ya. Di video pasti ada opening, ada intro sebelum masuk ke situ teh misalkan apa dulu treneng suaranya apa dulu lah ya. Nah, Bapak Ibu bisa mengaplikasikan aplikasi CapCut ini untuk membuat opening dan closingnya dulu. Cek. Nyasok we. Ya, Bapak Ibu. Terus tangan. Nah, sudah Bapak Ibu punya aplikasi CapCut ya? Ya. Oke, Bapak Ibu nanti masuk ke aplikasi CapCut seperti ini. Nanti di bawahnya kan ada edit, ada template ya, ada pustaka, ada saya di situ. Nah, Bapak Ibu ada aku masuk ke Ada juga template. kotak masuk. Nah, itu di template. Nah, saya yakin Bu Eli dan lainnya dan Bapak-bapak Ibu sering menggunakan template dari aplikasi CapCut ini. Baru sekali aku. Nah, seperti yang AI kemarin Bapak Ibu ya, ada di situ di atasnya pencarian ya. Nah, Bapak Ibu cari buat promnya sesuai dengan apa yang akan dicari. Misalnya opening video, tapi bentuknya apa? Mau landscape atau mau portrait? Sok dicari misalnya. Opening video landscape misalnya. Dia namanya Di luar Mi. Gimana? di sini nih dicari.
Iya ada mau dari tadi. Opening video landscape. Udah. Ini harus dipindahin tuh yang di depan. Itu. Jadi Pak Adu. Jadi itu dua-duanya di belakang ke dia atas soal Pak Adu. Ah, aku mah mau science yang Ya. Sudah cari di sini ya. Nah, Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu cari di situ, lalu kan muncul ya beberapa rekomendasi video openingnya. Misalnya silahkan Bapak Ibu dipilih aja salah satu. Nanti diklik aja misalkan oh sepertinya yang pertama ini menarik, diklik aja. Nah, nanti di situ terlihat jenis videonya tuh seperti apa. Oh, seperti ini misalnya. Oh, kayak begini. Misalnya kayak begini. Sudah? Pilih salah satu. Kalau sudah memilih salah satu, dikliklah di bawahnya ada gunakan template. Pelaku marimah ya teman. Pilih bukan ah belum nemu. Aku mah yang bikin lama ini. Caranya opening video landscape misalnya. Udah? Kami pilih salah satu ya. Bapak Ibu sudah memilih salah satu? Sudah. Dilihat dulu, ini kan banyaknya pilihannya. Dilihatlah, di scroll aja misalnya ya. Misalnya sudah klop dengan satu video, Bapak Ibu klik aja gunakan template. Cek sound. Tapi aku nggak punya video masalahnya. Yang mana aja? Sudah? Diklik gunakan template ya Bapak Ibu. Gunakan template. Ya. Di paling bawahnya ada gunakan template. Ya udah. Tadi video opening itu yang Bapak Ibu pilih itu yang harus dimasukkannya apa? Foto, video, atau logo misalnya. Nah, Tapi yang panjang muncul. bahkan di sebelahnya ada foto nih. Ya, Aku mah nggak ada foto-foto. kan itu kan dari galeri Ani. Ya. Ya, ini salah satu. Ada foto bayi. Tergantung yang diminta berapa. Kalau saya kan ini satu nih Mi. Nah ini Ami kotaknya hanya satu, berarti hanya satu konten yang diperlukan. Video apa foto? Tadi yang kami pilih apa videonya? Mati. Tidak, tadi yang dipilih. Tadi video. Yang dipilih kan video. Videonya yang dimunculkannya apa? Logo atau foto atau video gitu. Si bocil menjajan gue di pojokan. Kalau logonya tidak bisa dipilih lagi di video mana? Iya dipilih. Dia video ini kalau misalnya saya baru pulang dari mana itu munculnya ke rumah tuh dia di luar yang paling atas. Yang dipilih ini kan kali ini Satu coba. ada 6 konten yang dibutuhkan dalam Atau bisa diedit atau yang kemudian. berarti untuk 6. Oke, ya. Bapak Ibu sudah memilih satu video ya. Nah, kalau sudah memilih satu video, kan Bapak Ibu pilih videonya itu nanti bisa dilihat dulu ya videonya dari awal sampai akhir. Yang dimunculkan itu apa? Teksnya, videonya, video yang kita punya, kontennya atau logo misalnya. Oke, setelah itu ketika diklik gunakan template akan muncul beberapa kotak di bawah sini. Itu tuh kalau misalkan 6 kotak berarti yang dibutuhkan 6 konten. Betul, diambil 6 foto atau 6 video gitu. Bisa. Nanti munculnya
media, ada audio sama teks ya. Nah, diklik Bapak Ibu teksnya. Nah, diklik teksnya. Iya, ada script ya. Nah, ini teksnya diklik. Di situ kan ada dua nih. Ada blog, ada lande. Nah, ini nih kata-katanya ada ini ya. Nah, bisa Katrin ganti gitu, diedit sendiri. Umi mah nggak ada teksnya. Video yang Umi pilih itu nggak ada teksnya. Enggak, kemana ada yang pembimbingan? Tuh, Halo, videonya apa? Iya, karena gini. Jadi ketika Bapak Ibu memilih video template orang, itu kan kita menyesuaikan dengan template yang sudah dipilih. Makanya dilihat dulu dari awal sampai akhir. Yang dibutuhkan teh kontennya apa? Entah logo atau apa. Salah, nitip dilihat. Jadi sejagat raya. Iya. Terus nggak segitu mah. Kan ini mah berarti Nanti ngaliheuna. kan ya nggak ada foto, nggak ada apapun. Nah, ini kan ada pembacaan juga, ada kelompok, ada apa-apa ya. Nah, ini anggota-anggota ini bisa diganti dengan teks ini. Klik masing-masing ini ya. Nah, misalkan di sini dulu tugas kamu misalnya kemarin implementasi pembatik. Nah, ya itu. Ya, gambarnya foto. Kalau di opening nggak bisa. Itu bukan nggak bisa sih, sesuai dengan apa yang bawa pilih. Ini masih banyak kan? Masih banyak logo. Iya. Klik ya. Aku mau template batuk bawaan terus yang Nah, ini yang atas kan? Ini apa? Klik sudah. Ini yang ini. Oh, ini nama anggotanya dimasuk-masukkan. Nah, kalau mau dihapus juga boleh, dihapus aja gitu. Aku Caneta. Tar dulu update dulu. Ya, ini baru template-nya aja ya Bapak Ibu. Jadi yang udah cantik-cantik, yang udah videonya jadi edit cantik, hanya sama kita diganti isi kontennya saja gitu. Yang tadinya mah logo sekolah orang bisa kita ganti dengan logo sekolah kita gitu. Yang kebongkar semua. Sama ibu dilihat lagi dari awal sudah sesuaikan dengan apa yang ibu inginkan Bisa. Coba tuh beb kan ngumpul ya. Kayak lah jadwal aku mah keur update kan bisa buka. Lah, gemukan lah. Coba kalau ada gemboknya yang memang di gambar situnya mah memang digembokkan. Tadi video Oh, dia Rini, Icuy. lagi ngumpul ini. Bisa. Rita Rini, Icuy, Oci. Nah, ini itu mana? Ibu dong, iya mama. Nanti ya, nanti hasil kirimin ke aku ya. Buat itu bilang bisa. Nanti kirimin ke anaknya. Pandain lagi. Oh iya, tapi bisa diputar-putar gitu jadi. Ya, bisa tuh. Nah, aja ya mau ditinggal. Terus kemana ngegantinya nih? Udah
Mawar. Ini apabila ada video yang bawa, tapi yang bisa diganti adalah musiknya di menu audio ini sama di Oh, terus di ini setelah Apa tes, dicari dulu ya? dia aplikasi ada suara. Berarti audio. Oh, jadi masing-masing kegiatan tadi udah template-nya. kan template judulnya. Gas, terus rumah teh. Udah. Jadi nak foto. Tapi emang udah kayak video masakan. Harus kuncian, pokoknya yang mekabeh kuncian. ya kami. Saya Bapak teks yang Bapak Ibu barusan ketik itu bisa diperbesar, bisa diperkecil dengan cara menyiwit ya. Jadi cari Diciwit gitu. Diciwit teksnya bisa diperbesar, diciwit diagengan, diciwit dianggulan gitu. Bening. Makanya agak yang bening gitu. Terus bahasa Inggris. Dan Anjas juga sebenarnya mah warna kulitnya putih ya dari kita aku tuh sekarang udah kalau dulu tuh Anjas tuh tidak kalau aku mah mungkin lebih cenderung mungkin lebih bersih Anjas tuh bukan putih jadi kulitnya kayak kita bikin yang Selesai nih dari awal. juga dia memang Dia pakai teks nulisnya di mana? terus sekarang istrinya memang bening atau bersih tugasnya baru bikin itu kan perawatan basic lah kayak iya kayak misal liburan ya seminggu sekali 2 minggu sekali itu juga hal yang kita lakukan itu biasanya cuma memang ada yang boleh bawa ini juga nggak video Ada yang kan cuma jual logo, saya tapi ngelihat mertuanya kan kita walaupun udah umur juga agak ya masih 50-an ke atas cuma kalau saya kelihatan masih seger gitu kayaknya masih muda dan yang harus dimasukkan adalah kopi yang sudah jadi. itu anak pertama yang dua saudara adiknya Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu pilih template dan menyesuaikan konten teks dan audionya, setelah itu Bapak Ibu diklik ekspor paling atas ya. Nah, ketika diklik ekspor paling atas nih sebelah sini. Ketika diklik ekspor dari atas sana, di bawahnya itu kan muncul ada ekspor tanpa tanda air, ada ekspor saja. Kalau Bapak Ibu klik ekspor, nanti di atas video di ujung kanan ada tulisan capcut. Jadi ada watermarknya, ada tulisan capcut. Makanya kenapa CapCut ini diintegrasikan dengan TikTok. Kalau Bapak Ibu mengintegrasikan CapCut ke dalam TikTok, itu tidak akan ada watermarknya. Makanya pilihlah ekspor tanpa tanda air. Tapi saya yakin semuanya pada punya TikTok. saya sudah menduganya ujungnya pasti ke situ ya kalau mau dari semua isi TikTok yang isi akunnya cuma ini
Di galeri langsung masuk ya, Bu? Iya, Masuknya di galeri. Jadi tersimpan di Ya, wes beres. Wes beres ya. Iya, videonya. Ya, ini akan beres ya. Udah dikirim. Kan ada tuh nggak akan masuk ke TikTok. Bu, aku pernah Bu, aku pernah bikin Iya, soalnya gini. Video pembatiknya, ini openingnya seperti ini. Setelah saya membuat opening, saya cari lagi lah template-nya untuk closing. Kan nggak mungkin nanti di akhir, misalkan wawancara Bu ini terakhir, Bu ini gini, oh iya saya sangat senang, stop weh. Nggak ada kata thank you for watching atau misalkan subscribe ke sini. Nah, makanya saya buat lagi di template yang tadi, cari lagi saya template-nya. Ya, nah, kenapa saya memperkenalkan template, Bapak Ibu ya? Sebetulnya membuat opening dan closing dengan sendiri itu bisa, tapi akan lebih lama waktunya. Karena kayak mencari ide openingnya itu gimana, terus nyari kontennya yang begitu itu harus gimana ya. Makanya kenapa saya selalu merekomendasikan opening dan closingnya di template ini. Nah, kalau sudah selesai diekspor kan masuk ke galeri itu. Nah, setelah di galeri otomatis akan bersatu dengan hasil rekaman video pembelajaran kita di kelas ya. Ya kan? Kan ada kan Bapak Ibu misalkan mau membuat video pembelajaran di kelas nih, berarti kan sudah merekam sebelumnya. Nah, ada di galeri kan? Nah, berarti kan sudah ngajajar kan sama ada video pembelajaran, opening, closing. Nah, setelah itu Bapak
santai. Setelah itu berarti yang terakhir closing. Iya, digabungkan closingnya, dipilih closingnya misalnya. Ditambah foto Nah, sudah? Kalau sudah diklik tambah Bapak Ibu, ada tambah di pinggirnya. ulangi lagi. Wow. Kita nyobain. Jadi videonya yang mana? Coba bisa ditambah foto. Ini bisa ya ini mah. Kita nyari fotonya. Sudah? Nah, Bapak Ibu bisa memperkecil dan memperbesar. Ini namanya ruang edit ya. Yang di bawah sini namanya ruang edit. Jadi video yang sudah Bapak Ibu pilih tadi adanya di bawah sini ngejajar. Bisa Bapak Ibu cilik perkecil cilik perkecil gini jadi kelihatan tuh ada berapa video yang kita masukkan. Ini bebas video pengerjanya. Ya, Wanita itu teh jadi dipercepat atau memang diperkecil itu? bukan dipercepat, diperkecil ininya, tampilan ininya. Gitu. Nah, kenapa Bapak Ibu bisa memperkecil dan memperbesar ruang edit ini? Karena kan misalnya nih, ketika di video teh kacaleto tas si budak teh aya nu bilang cenanya, kan berarti kita harus memotong. Nah, dipotongnya teh misalnya ada di tengah-tengah misalnya ya. Kalau Bapak Ibu diklik videonya, misalkan video kan ini ada 3 video nih. Ada 3 video yang ada bahasa ibunya atau yang harus kita hapus teh misalnya di video kedua. Diklik aja video yang kedua diaktifkan. Setelah diaktifkan videonya, nanti menghapusnya Bapak Ibu harus diklik bagi. Ada bagi gininya. Kalau mau memotong ada klik bagi. Memotongnya kan misalnya hanya 2 detik lah. Kalau misalkan tampilannya perkecil begini untuk menghilangkan 2 detik pasti susah. Pasti kepotongnya teh semenit atau 3 menit ya kan? Makanya diperbesar Nah, digedean. Kalau digedean, detiknya tuh bisa lebar. Jadi 0,1 detik pun bisa dipotong sama kita. Jadi terlihat supaya tergejlok gitunya. Ya. Supaya nggak gejlok. Bu Anissa bisa di mix sama foto. Dimix sama foto bisa, makanya tadi saya bilangnya harus bikin alurnya dulu kan. Alurnya kan misalnya di dalam pembelajaran teh kita akan menampilkan di videonya nih. Kita akan menampilkan foto ketika kita belajarnya. Nah, itu bisa gitu, tergantung skrip yang kita buat. Makanya kenapa saya bilang edit video itu tanggalnya teh itu ide yang ruangan. Tuh. Kalau di aplikasi itu sebetulnya standar untuk memotong ya berarti namanya split. Untuk mengkat berarti ya memotong cut. Untuk membelah ya split itu mah yang udah ada. sama aja seperti di Canva. Tapi yang sulit itu adalah ide dan waktu untuk edit. Ya, untuk mencocokkan. Ya, kalau misalnya kita yang durasinya ya. Kan kadang-kadang kita suka masuk ke campur. Ini aku punya kakinya sama saya cuma bisa warna. Aku masalahnya ya. Oke. Pertanyaan Bu ini bagus ya. Bu ini memang untuk edit video yang pertama harus kita lakukan adalah membersihkan ruang penyimpanan. Makanya kenapa kemarin aku bilang ke Burina HP sekolah teh pinu bae. Karena apa? Karena ketika edit video teh susah. Hari Bapak permintaannya buatkan profil sekolah. Profil sekolah itu kan semenit 2 menit, tapi kemarin sampai 12 menit. Itu tuh saya harus mengosongkan ruang handphone. Jadi videonya harus benar-benar bahan yang akan kita edit gitu. Nah, saya beli handphone. Terus ketika mau kayak video pembelajaran kayak Bu ini kemarin di dalam kelas misalkan sampai 90 menit. Nah, saya mengakalinya dengan dipotong-potong memasukkannya. Jadi kayak begini nih, sebelum masuk ke proyek. Nih, proyek baru misalkan pilih video yang panjang deh nih, saya punya 6 menit. Pilihnya pangkas dulu
video pendahuluan. Pendahuluan berarti Bu Nini lihat aja video yang Bu Nini ada di menit 2, misalkan ada di menit 3 menit sampai ke 4 menit. Dipangkas, pilihlah di sininya. Ya, mulainya dari 3 menit coba. menit ke-5 sampai ke menit berapa? Sampai sebulan. Oh, Tapi Faidah diverifikasi. pilih. Jadi yang masuknya itu hanya yang punya ayah itu akan itu berapa detik dong verifikasi Oh, eta Pertamina. Iya itu. Eri belum. Atau kemarin pertama. Iya. Tapi enak lebih irit. Memang iya, memang bagus kan usaha. Ya maksudnya beda berapa ribu juga Bagi jama dari mulai Agustus. Ya, Awal Agustus. ya kan kemarin nanti ayah yang bilang saya gue mau dipanggil jam tetap gue mendingan langsung yang pertama Ya, beda Kalau jauh beda Pas berangkat mah karena ngebut, terus AC dijalankan terus. yang kemasukin adalah yang ada di dalam ayah antar langsung bisa kan lihatnya juga berarti dua kali memasukkan jadi nggak bisa sekali juga deh CRTO Eli bisa misalnya ya semua data kita masuk verifikasi aja sampai ke menit 1 Gak bisa tuh. nggak bisa tepat Iya Bu, ada yang sampai 1 bulan Bu. iya sampai ke ayahnya udah dikasih ayahnya dibelokkan tapi nggak dia nggak bisa Cuma memang biasa jadi hampan kenapa emang. jadi itu teh buat dia ngebersihin mesin terus pengen dia translate ke bahasa Inggris bisa ditambah ada terjemahan langsung aja nih ngantrinya saya Bapak Ibu untuk pemasukannya dulu. Oke, setelah itu ada kan di bawahnya kan tambah ya. Nah, diklik tambah, tadi kata saya bisa diperkecil begini supaya ini mah memperlebar menitan. Jadi kalau kita mau ngekat di menitnya di mana bisa gampang gitu. Walaupun 0,1 detik aja bisa kita potong gitu ya. Nah, setelah itu kalau misalkan ada 2 video Bisanya kan yang ada. nih, kalau ada 2 video, Bapak Ibu di sini kan ada kotak yang putih ya. Nih ada kotak yang putih ini. Bapak Ibu bisa pilih kotak putih itu untuk transisi, efek transisi. Jadi dalam satu video ke video lainnya teh ketika berpindah teh ke ujung-ujung coklat gitu. Tapi misalnya ada udan hitam dulu atau misalnya ada efek kakao terbuka gitu ya. Nah, ketika diklik yang kotak putih ini karena kan nomor polisinya pasti ketahuan bahaya apa saya Afrika gitu ya Mbak itu perpindahan dari video perpindahan dari satu video ke video yang lainnya namanya transisi. Kalau nambah itu musik suka itu kan pendek. Nambahnya gimana kayak? Nambah video nama masih panjang. Dipercepat jadi oke Bapak Ibu untuk menambahkan audio di sini kan ada tulisan tambahkan audio ya. Tambahkan audio klik misalnya. Terus di sini ada beberapa pilihan, ada suara, ada efek suara, ada lagi rekam. Kalau rekam kita langsung ya kayak misalnya si ini biasanya kalau yang suara ini sudah ada masih banyak. Jadi musik di dalamnya tinggal kita pilih aja musiknya. Terus kalau ada efek suara kayak typing keyboard, suara klik mouse gitu kan. Ya, efek-efek suara kayak begitu bisa Bapak Ibu masukkan. Tadi kata Bu Eli, kalau misalkan musiknya pendek tapi videonya masih panjang gimana caranya? Bapak Ibu harus menggunakan insting telinga Bapak Ibu. Ya enak gini aja, konten yang Bu Eli buat 3 menit, musik yang Ibu Eli tentukan hanya 1 menit. Nah, Bapak Ibu bisa menambahkannya, mau beda musik boleh, mau musik yang sama boleh, tapi caranya dengan diduplikat. Ya, misalnya saya di sini tambahkan 1
musik. Oke, di sini kan muncul nih Bisa sih yang kalau atas mau mah salah video, makanya. yang bawah mah audio. Kalau misalkan Bapak Ibu kliknya video, berarti menu yang akan muncul adalah menu untuk mengedit video. Kalau Bapak Ibu klik yang di audio, menu yang akan muncul adalah menu edit audio tersebut. Nah, misalnya ada opening mah tadi yang sudah saya buat udah ada suaranya, sebenarnya Bapak Ibu tinggal geser aja, geser sebelah kanan sampai batas opening video Bapak Ibu. Misalnya openingnya sampai sini, simpan aja. Jadi dari batas video opening ke yang audio selanjutnya teh ada jeda gitu ya. Nah, supaya tidak terlangsungkan misalkan greng langsung lagi gitu kan ya. Bapak Ibu bisa menggunakan diklik di sini audionya, terus di sini ada pudar, menu pudar. Diklik menu pudar, itu Bapak Ibu pudar masuknya digeser ke sebelah kanan misalnya 1 ini masuknya tuh tidak akan langsung jreng, tapi pelan dulu gitu. Nah, itu cara saya mengakali supaya musiknya tidak langsung jreng, gak gejlok gitu ya. Berarti cara nambah kena cenah kumaha. Nah, tadi kata saya, diklik audionya, digeser ke sebelah sini ada tulisan duplikat. Diklik duplikat, lalu Bu Eli simpan ke bawahnya, tapi di duplikatnya teh jangan yang ini pertama, ini yang kedua jangan disatukan gini, tapi ke bawahnya sedikit. Nah, gitu. Jadi di bawahnya teh gini, jadi numpuk antara yang suara satu, suara kedua teh audionya teh numpuk, tapi pakai fade in fade outnya, pakai yang pudar tadi, pudar masuk pudar keluarnya. Nah, biar ucapnya teh nggak langsung gejlok gitu. Nah, misalnya saya buat ini pudar masuknya 3 second ya. Beginian. Nanti langsung kalau dengarkan lagi. Oh, nggak gejlok ya, geser deh gitu aja. Terus tadi kata Bu Yani, kan di video pembelajaran, video pembatik itu harus memasukkan singkat pembelajaran menggunakan teks ya Bapak Ibu. Nah, untuk memasukkan teks atau misalkan subtitle cina ya. Nah, di sini ada tulisan teks, ada menu teks Bapak Ibu ya. Ini kalau Bapak Ibu tambahkan teks langsung, teksnya kan akan otomatis langsung munculnya tulisan biasa. Nah, biasanya saya mah suka pengen pakai bikai cina ya. Pakai bikai dulu atau gelembung teks gitu ya. Bapak Ibu boleh pilihnya di sini ada template teks. Nah, diklik template teks, di sini akan muncul beberapa pilihan bentuknya. Nih, ada di sini HUT RI cina ya, ada tuh bikinnya apa. Ini nanti teksnya bisa Bapak Ibu tapi bentuknya seperti itu. Warnanya seperti gitu Bapak Ibu ya. Selain teks apa lagi? Stiker. Oke. Ini mah sesuai pertanyaan aja yang Bapak Ibu penasaran di mananya ya. Tadi kata Bu Yani cenah kalau memasukkan misalkan ada efek orang lagi ngomong atau efek tangan begini masuknya kemana gitu ya. Di sini ada menu stiker. Ya, di sini ada menu stiker, diklik stikernya. Ini stikernya boleh menggunakan yang sudah tersedia dari CapCut-nya. Ada ya di sini yang sudah tersedia di CapCut-nya. Bisa sih kalau biasa. Nah, bisa juga Bapak Ibu misalkan sudah punya nih stikernya sendiri di galeri. Tinggal nambah di sini atau gambar Youtube-nya di download dulu. Yang mana apa? Nah,
produk Nah, Indonesia. misalkan materinya ini adalah gini-gini gitu ya. Itu Bapak menggunakan fitur yang namanya overlay. Bapak Ibu menggunakan fitur yang namanya overlay. Jadi nanti ketika ditambahkan overlay, tambah overlay, videonya ditambahkan, nanti akan masuknya ditumpang sini di video tersebut. Ya, tinggal misalnya yang ini kan pengennya kecil aja tapi tinggal ini kecil itu kan ada sesuaikan lah mau di menit berapa, mau berapa panjang ya tinggal digeser di sininya. Sama kolaborasi sama Ini tinggal digeser di sininya menit keberapa munculnya. aku yang punya satu tidak usah mencari duluan ya kalau misalnya lain dibandingin kan dulu mah bakal di Kalau orang senang pegang HP, kerjaannya nggak banyak. Tapi dengan HP, mata kerjaannya banyak. ini kirim di bawah apa karena itu Sasha pernah kolaborasi sama dia brand ambassador kan Ada yang mau ditanyakan lagi nggak Bapak Ibu? Apa? cantik banget suaranya Ini dipangkas nih tadi. Sepertinya untuk selanjutnya mah mendingan langsung nanti Bapak Ibu ya. Ketika ada Bapak Ibu ada tugas membuat video gitu ya. Nanti mantap nyuruh ke saya, boleh siapa ngadang video mau gawe damel kira. Ya, supaya apa nanti Bapak Ibu belajar sendiri ya. Jadi nanti ke depannya bisa sendiri gitu enak. Oh, ayo dapat cari tanah pun dititah gitu. Cari tanah kan diajar pun dititah. Pertama tadi saya bilang yang paling pertama dalam edit video adalah ide. Idenya mau dibawa kemana video ini? Gitu. Kayak kemarin saya profil sekolah, saya buat dulu. Yang pertama, scan pertama itu Pak Adi datang ke sekolah, turun dari motor. Berarti saya harus shootnya dari situ kayak gitu. Terus yang selanjutnya menampilkan video, menampilkan foto-foto gedung sekolah. Berarti nanti saya overlay-nya foto-foto sekolah. Nah, itu pokoknya intinya semakin lama durasi video berarti semakin tebal lagi. Dicancuk, sebetulnya tidak terbatas. Saya pernah bikin sampai 25 menit. Cuma ketika ekspor itu akan membutuhkan waktu 1 hari untuk 35 menit. Ya, iya. Makanya kenapa handphone untuk edit video itu diusahakan uang penyimpanannya itu kosong. Itu makanya kenapa saya selalu memasukkan memori handphone. Kalau videonya semakin lama, ekspor videonya bisa semakin lama.
itu nanti sampai udah tak boleh muncul videonya. Kalau misalkan MP3 itu hanya muncul suaranya aja nih. Nah, oke. Yang MP4 yang kelihatan semuanya. Nah, tapi ini teh suka banyak iklan. Lihatnya jangan di video saya, tapi di catatan kiri itu pengen foto di pacar. ini ada video. kita positif. Ya, sama-sama. Bapak Ibu sudah ya? Oke, Bapak Ibu tadi ini PPK-nya dan tutorialnya sudah saya uploadkan di PMM ya. Nanti bukti karya tutorial video edit video di Canva bisa Bapak Ibu download langsung di PMM-nya. Oke.
sudah mempersiapkan video-video konten yang akan dibuatkan video. Jadi misalkan Aku mah Tara bikin video, Tara foto. ya, Nanti Bapak Ibu guru itu wajib di dalam PMM-nya di bukti karya itu memiliki satu karya, satu bentuk karya di PMM masing-masing. Aku mah bikin dulu aja. Mungkin nanti Bapak Ibu harus syuting dulu. Jadi nanti pas berbagi praktik Bisa kan kalau nggak ada mukanya. mungkin Bapak Ibu silakan temanya mau apa, mau tentang pembelajaran atau Day of My Life mungkin di ruang guru, kegiatan di ruang guru atau apa. A Day of My Life sebagai guru SMP 12 Bisa itu. dari pagi sampai pulang. Bikin dulu openingnya, konsepnya, tadi udah tahu trik dan Opening dari parkiran. lagi. Iya, kan iya A Day of My Life sebagai Tadi yang menarik ngulik. A Day of My Life sebagai guru Kalau SMP nggak ngulik, 12. kita akan terbiasa. Ya, kuncinya ngulik. Kalau kita mau, Terus mau disensor di dalam insya ada Allah yang akan tiba-tiba terbiasa. kita pakai bahasa asing. Mungkin itu Bapak Ibu berbagi praktik baik hari ini tentang tema KMK yang sangat menarik. Kedepannya mungkin ada tema-tema lain mungkin yang bisa Bapak Ibu sharing di komunitas belajar ulama tentunya, atau melanjutkan tema yang ada. Kamunya sendiri yang kamu. Bu Rika, ada bocoran untuk berikutnya di bulan kapan berbagi praktik? Bulan sekali. Dan siapa nanti bagian siapa? Pak Beni. Iya. Teruskan Kak. Mungkin untuk bagian silakan mempersiapkan materi untuk berbagi praktik baiknya untuk nanti bulan depan. Bebas apa aja Pak Ben. Ya. Nanti tinggal konsultasi dengan penggerak komunitas juga nanti mau temanya apa. Nanti kita bisa dikondisikan. Dan baik Bapak Ibu, kita tutup berbagi praktik baik hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good job. Kan tadi udah mau langsung sesi pertanyaan. Iya, ada sertifikatnya. Ada. Tapi nggak tahu merah kan?